Hai Bun, siapa di sini yang punya anak perempuan? Nah, biasanya anak perempuan itu senengnya cerita. Kecil sekalipun itu mesti diceritain sama bundanya. Kadang menurut kita itu hal sepele, tapi jangan salah Bun, ternyata itu penting bagi mereka dan itu dunianya. Karena saat anak perempuan bercerita, sebenarnya ia sedang membangun kepercayaan dirinya sebagai seorang perempuan. Karena bagi anak perempuan, bercerita itu adalah cara ia membentuk identitas dan hubungan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, dan apa yang ia pikirkan. Itu ia proses lewat kata-kata dan cerita panjang mereka. Dan saat kita orang tua merespon dengan perhatian, arti kita membangun keyakinan dalam dirinya bahwa suaranya layak didengar. Nah, biar kita nggak salah nih merespon anak perempuan saat ia sedang bercerita, apa saja yang bisa kita lakukan? Oke, simak videonya sampai akhir. Pertama, hadir secara penuh. Artinya apa Bun? Ketika anak bercerita, ia tidak hanya butuh telinga kita, ia butuh kehadiran kita. Saat kita sedang pegang ponsel, letakkan ponsel kita dulu. Hentikan aktivitas kita dan mulai arahkan tubuh kita serta pandangan kita kepada mereka. Kedua, penting untuk memvalidasi emosi mereka terlebih dahulu sebelum menilai isi ceritanya. Jangan buru-buru mengoreksi atau mencari siapa yang benar dan salah. Karena memang anak perempuan sering bercerita hanya untuk mengolah perasaannya saja, bukan untuk mencari solusi. Nah, maka respon saja seperti ini Bun. Wajar kok kamu marah. Bunda paham kamu kecewa. Artinya kita memberi ruang aman bagi emosinya. Ketika kita memvalidasi perasaannya, ini membuatnya belajar bahwa perasaannya itu sah untuk dirasakan. Itu sangat penting untuk kesehatan mental anak perempuan jangka panjang. Ketiga, hindari menasehati terlebih dahulu, tapi dengarkan sampai tuntas. Karena gini Bun, anak perempuan itu perlu merasa difahami sebelum diarahkan. Kalau kita langsung menyela dengan saran atau kalimat harusnya tuh kamu begini, jangan gitu, ini bisa dia merasa tidak dipercaya atau bahkan diabaikan. Baiknya kita tunggu dulu sampai dia selesai bercerita. Setelah itu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lembut seperti, kamu ingin Bunda cari solusinya? Atau kamu ingin Bunda dengar terlebih dahulu? Cara ini bisa mengajarkan anak mengenali dan mengelola kebutuhannya sendiri dengan sadar. 4. Gunakan kalimat yang memperkuat identitasnya. Misalnya, kamu berani banget cerita gini ke Bunda, atau wah kamu hebat bisa jujur. Nah, kalimat-kalimat seperti itu akan memperkuat rasa percaya dirinya Bun. Perempuan yang terbiasa mendapatkan penguatan sejak dini, dia akan lebih mampu menghadapi tekanan-tekanan di luar, akan lebih teguh pada prinsip dan tidak mudah mencari validasi lain di luar sana. Hal kecil seperti ini akan berdampak besar ketika ia tumbuh remaja nanti. Dan yang terakhir, sisipkan nilai Islam lewat cerita atau kisah-kisah teladan. Kita bisa pakai atau gunakan kesempatan mereka bercerita untuk mengenalkan kisah sosok perempuan-perempuan yang mulia di dalam Islam. Katakan bagaimana Nabi Muhammad mendengarkan keluh kesah perempuan tanpa memotongnya, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai orang yang jujur, atau masih banyak lagi kisah-kisah para sahabiah, atau bisa juga sosok teladan yang mungkin relate dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini nantinya akan menjadi cerminan yang menumbuhkan kecintaan mereka pada adab dan akhlak yang baik. Oke Bunda, anak perempuan yang sering didengar akan menjadi perempuan dewasa yang tidak takut bersuara, tidak takut bersalah, dan tidak takut untuk merasa. Maka saat ia datang kepada Bunda untuk bercerita hari ini, itu bukan gangguan. Itu adalah kehormatan dan nikmat yang luar biasa. Karena kita sedang membentuk akarnya, bukan sekedar mendengar dia bercerita. Oke Bunda, semoga videonya bermanfaat. Ingat, saat kita benar-benar hadir untuk mendengarkan, bukan hanya telinga mereka yang terbuka, tapi juga hati dan kepercayaan mereka terhadap kita sebagai orang tuanya. Kalau kita tanggapi dengan tergesa-gesa, menghakimi, atau kita sibuk sendiri dengan HP kita, perlahan anak bisa belajar bahwa ceritanya tidak lagi berarti. Bunda, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa follow akun ini, like dan share ke teman-teman supaya mereka bisa merasakan manfaat yang sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.